Alhamdulillah, alladzi an'ama 'alaina kulla ni'mah wa arsala lana arsalahu bil huda wa dinil haqq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahqal mu'ayyid nahdatal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa berjumpa di saat ini, dan insyaallah mudah-mudahan tamal bulan suci, bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mendekati, kita sudah di ambang pintu. Maka mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, kekuatan jasmani dan rohani untuk masuk di dalam bulan Ramadan. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebagaimana biasanya setiap kajian saya biasa mengulang sedikit apa pengajian kita sebelumnya, itu untuk mengingat saja, yaitu kajian kita sebelumnya adalah anjuran untuk beruzlah. Artinya untuk menyendiri, bertafakur. Itu adalah amalan atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang saleh terdahulu kita. Tekerem momot esa-esa, lagu dek ke momot mikirang otang, dek ke momot mikirang semama ada sebagainya, mikirang anak singgung macam mangkuna, dek momot mikir bagaimana keadaan kita, hubungan kita dengan Tuhan kita. Kita momot mikir merenung bagaimana Allah memberikan kita kasih sayang, rahmat yang begitu banyak, nikmat Allah di mana-mana. Itu yang kita renungkan. Nah, itu bernilai ibadah. Orang tokol nomor lagu berpahala. Nah, itu anjuran yang ada di dalam kitab ini untuk kita ingat. Karena kitab yang kita baca ini kan kitab bawa gati si jamak-jamak ngebadak kita. Lalu kalau kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini, insya Allah kita akan tergolong ke dalam orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan, kesederhanaan daripada isi kitab Bidayatul Hidayah. Dia akan membentuk manusia-manusia yang hubungannya dengan Allah sangat luar biasa. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi asatidina wa shaykhina wa 'ulumi ulama'il muslimin fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada bab istidad lisairis sholawat, bab persiapan kita menuju untuk sholat. Jadi dari awal kita mengaji di sini kan kita pakai kitab ini, yaitu pertamanya
isi kitab ini mengajarkan kita sejak kapan? Sejak bangun tidur. Sejak bangun tidur begini. Udah itu sholat subuh sampai selesai subuh, sampai dia sholat isyraq. Karena akan babul isti'dad li sa'iris sholawat, bab yang membicarakan tentang persiapan kita untuk menghadapi atau menjelang sholat. Wa yanbaghi an tasta'idda qabla az-zawal, dan hendaklah kalian itu bersiap-siap sebelum zawal, sebelum azan zuhur. Tono dengan tersiap-siap. Lamun kita jakar lah ya, kita ngebang kedengan kita masih legal deh. Mundek man ngebang dek teman murah. Nah, jadi persiapan itu sebenarnya harus kita lakukan sebelum azan. Yang bagi an tasta'idda qabla az-zawal, hendaklah bersiap-siap untuk sholat zuhur sebelum masuk waktu zuhur. Qabla az-zawal li salati zuhri, hendaklah bersiap-siap sebelum waktu zuhur untuk sholat zuhur. Fataqaddimil qailulata in kana laka qiyam bil-lail, kalau di malam hari kalian itu suka bangun tengah malam, girang itu urah dingari kah yang tahajud apa ini, maka disunahkan untuk qailulah. Apa itu qailulah? Qailulah artinya tinduk bergerak-gerak sebentar, lalu merasakan kejedam. Nah, nek di luar ni dapat apa? Gue tipe lagi. Nah, ada dulu kok juga yang masak. Jadi lamun tergirang bangun tengah malam, maka disunahkan kita qailulah. Jadi qailulah itu ada dua. Tinduk sebentar, orang qailulah. Pertama, qailulah itu sebelum subuh. Misalnya wah kita sembahyang tahajud masihlah dengan masih dek manggin ngabang subuh masih begak kah. Nah, itu sunnah tinduk sebentar. Sekejap mana-mana 5 menit atau 10 menit sebelum masuk azan subuh atau sebelum menit terakhir maka biasa dia keluar jam takailulah dengan anda. Jadi pertama wahdat tahajud ndak ada macam meta galang tono wahdat tahajud nomor ramah diri kecil-kecil non dia lagi nyepang ini geda kailulah lagu sibuk selaku non siapa anda diri siaran kailulah no kue jam kena no tono kecil kena beja pada sembahyang ton kailak kecil kailulah. Lalu kailulah yang kedua adalah menyambut waktu zuhur, penjagaan takat jenuh kan. Jadi sunat kita tidur sebentar, nah baru ya terakhir kita ngasih atau ya rasa pokoknya kita ngasih yang abang, kan. Itu ada namanya kailulah. Kailulah itu termasuk dia dalam rangka persiapan. Jadi wahtama watono angkun tegin mersiapkan diri gin sembahyang zuhur. Perlu dilatih. Yo masa ketidur itu justru kan keurang menjadi persiapan teh. Enggak, dalam zuhur dan subuh itu dia kailulahnya termasuk persiapan. In kana laka qiyamul lail aw sahr fil khair, atau nek dah sembahyang tahajud ke kelemno lagu tidak arak gawe dekah fil khairi bagus. Nah, misal giliran dan ronda kan enggak mau. Duit lah, ada pekerjaan yang hanya dilakukan di malam hari. Fa inna fiha ma'unatan 'ala al-qiyamil lail. Karena sesungguhnya qailulah di waktu zuhur menjelang zuhur
dia adalah sebagai suplemen makanan atau sumber energi kita antek tablet balong tagin tangi barah gin sembahyang tahajud. Artinya kita gin sembahyang zuhur sebelum namo kita tinduk kejit hino gin genti atau gin ngisiang kita energi genta kadu kurang dinyari. Kama annal akla fi sahuri ma'unatun ala siyamin nahar. Sama dia ibarat seperti puasa itu mangan sahurino arak ke nolong kita arak ke barang tagin tukang puasa kita. Jadi yang penting saya mangan sahur no beli ke barang tagin puasa. Angkut kasih tinduk sebelum zuhur beli ke barang game tahajud. Jadi dia tahajud no boleh terang tengasa jadi kurang petinduk tegak. Nah, jadi hino gentingnya qailullah sebelum zuhur. Wal qailulatu min ghairi qiyamin bil laili kat tasahhuru min ghairi shaumin bin nahar. Lamun tak petinduk tak qailullah dan arak lagu ditulak sembahyang ditulak urah dingali kekelam maka ibarat dengan si mangan sahur napacu puasa dik. Karena sekali dengan si tinduk tengah rina si sekejit kailulah itu dijaga dia sampai nama kailulah lalu dia nolak ngasal kekelam lolos petinduk nah maka ibarat dengan mangan sahur lalu ndak puasa dia nolak puasa. Jadi para ibarat ndak kena anak persiapan teman sahur beli kalau untuk puasa, nah lalu urungnya puasa. Nah begitulah. Jadi qailullah itu dianjurkan untuk orang-orang yang tujuannya anteknya mau urah bareh tengah kelem. Wajtahid an tastayqadha qabla az-zawal. Dan ketika kau tidur qailullah sebelum zuhur itu usahakan bangun sebelum azan. Jadi entah berukno dia taruhlah bahasa lebih simpel lah. Kita ngasa yang abang angkur rapat na waktu tertidur. Nah, ini jam 10 kelewat mulai tidur. Dia orang qailullah. Itu orang qailullah. Qailullah asal katanya kan qalla. Qalilun artinya sekecil. Jam 10 kelewat akan tertidur sampai rapat zuhur. Ini ya qailullah itu. Jalan ya jam itu. Nah, tertidur paling banyak lah mungkin 15 menit, 20 menit itu namanya qailullah. Atau bisa kita katakan anak kita tidur jam 11. Maka jam bila kena zuhur setengah saya. Nah, taruhlah jam 12. Dari azan sebelum azan sekitar semenit 2 menit biasa. Itu namanya qailullah. Dan ingat sebenarnya anjuran-anjuran Rasulullah ini dia punya hikmah yang kita tidak ketahui. Karena banyak daripada ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW yang sekilas kalau kita lihat hanya biasa-biasa saja, tapi diteliti oleh para ahli-ahli yang sekarang ternyata hikmahnya luar biasa untuk kesehatan kita. Nah, tidur sekenuan itu luar biasa. Dia punya berkaitan bahasa tenau vitamin lui wah vitamin ngawak tekah. Ini tenau beli barang pak biasa kekelam. Wajtahid an tastayqadha qabla az-zawal, usahakan bangun sebelum masuk waktu. Wa tatawadda'a wa an tahdura al-masjidah, hendaklah engkau wudu. Ingat orang kata si lain, sebenarnya kita wudu itu di rumah, bukan di masjid. Jadi kita keluar rumah dalam keadaan wudu. Hendak ida bintai dengan sembahyang anduk jauh dah.
kirim dah ember sabun. Lalu nembeno kalau sembahyang. Tujuan utama mandi. Lebale itu mandi. Apakah gawe le masjid itu luwih nah? Gawe nah untuk dengan si demen nawah tono batal wuduna atau sakit tiana molah ya tono daripada nulek pada burungnya tulak. Jadi intinya persiapan air yang di masjid itu untuk dalam keadaan darurat kita dengan si waktono dek nahino ketujuan. Maka hati-hati ketika kita ke masjid, tujuannya itu hati-hati. Tidak punya malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau tujuan kita ke masjid bukan untuk sholat. Bukan nerai kembali ke mandi boleh nggak? Boleh. Tapi mau ditaruh di mana wajah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena yang punya rumah siapa? Masjid adalah rumah Allah. Bangun beber wanda tamaning balen batur karena ada arah hajat dalam kemelan nepen bale lain kemelan dalam turutang. Nah begitu. Apalagi dengan si bebale dekat santren, hati-hati. Demen da bebekan tono aningda. Demen duit popoan tono aningda. Boleh. Tapi mau ditaruh di mana wajah kita di hadapan Allah? Dan ilah, tatkala nenek lepen balik dan tabeka. Maka apa kata ulama? Ketika orang berniat ke masjid hanya untuk mandi karena di rumahnya tidak ada air atau bagaimana atau keperluan yang boleh, maka disunnahkan dia sangat-sangat ditekankan mana-mana narak penghormatan data beda le epen bali. Jangankan terjadi manfaatan tetangga sebelah ini, sekedar tambah popoan kesingkelet tiba halaman tetangga, minimal assalamualaikum kumit popoan kelet tiba tanya minimal, ngono kan? Lamun natima na popoan da ida pen kelambi buka da jebak dengan pada baik darah sapa-sapa yang nyunjuk dulu. Awak lamun nak jebak pada mepen balik, nak jebak toko da jalan balik na. Deang sedang buka lawang baik popoan da sing kelet hino tu da malik pula kira-kira mepen balik na. Anu darah sopan santun da jamaah. Kali ku sedut buruk kelambi ini, jadi ini kan. Nah begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala ketika rumahnya kita bikin lalu lalang, dianggap temaraga berbalik dibangkat, darat tabik maka Allah akan murka. Ngombe kita beradab di masjid di rumah Allah, maka ketika kita datang bayang tamopo bagi ibu-ibu, arak kira mopo oleh santren ini. Luwe lamun bapak-bapak arak kirang dengan mele-mele santren adinga luwe darah cerita bapak-bapak mele mopo mele ya nenek kira-kira bagusan karina angkat terbanding ngangkut kebutuhan dengan mama barang lamina le masjid menuju le ayu santren le bagusan nang nanti mopo kan bagus lah masjid dan mama di mana. Nah hati-hati ketika kita ada hajat di masjid itu adabnya ada. Nah ngombe kita bertabik le masjid tahiyatul masjid. Dari ukuran nama dengan gendong seleke luit popuan dan seleke belo ayat dari sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi sembahyang di 2 rakaat dengan doa sembahyang ini tuh udah jawab popuan. Ndak dengan datang aning masjid mopo dengan daule jerat langsung mulai. Adab kita di rumah Allah itu tidak ada. Ustaz kita kan nggak masuk di masjid, kan di luar masjid tok jeding tok apa mah.
Lalu semua wilayah itu kan Allah yang punya. Pada sembali ini datang main balen dengan lagu lalahna kita ini dia sama balik. Maka intinya kita yang berada di atau sering menyelesaikan kebutuhan kita di masjid atau di mushola terdekat, maka usahakan tahiyat dulu. Tahiyat. Ndek tengah tokol ngaji sebentar subhanallah subhanallah wah tidak zikir sekecil tuh sok sekedar nak jadi tabib. Wa tawadda'a wa an tahdurul masjid. Nah, jadi kita wudunya di rumah dan hendaklah berangkat ke masjid. Wa tusallit tahiyata, sesampai kita di masjid kita sholat tahiyat. Wa tantazirul muadzina, maka setelah selesai sholat tahiyat engkau menunggu azan, nunggu muadzin. Fatajibuhu, lalu kau jawab setelah sholat tahiyat, datang muadzin azan, jawab azannya. Kemudian taqumu fatusalli arba'a raka'atin, setelah itu sholat sunat rawatib 4 rakaat. Pira rakaat kira masih qabliyah zuhur 2. Padahal si kuat si yang akad berapa? 4. Ini si 2 no gele-gele si 2 no nalean 4. Karena itu yang lebih banyak dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 rakaat aqibaz zawali, 4 rakaat setelah masuk waktu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yada'u arba'an qabla zuhur. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabla zuhur, qabliyah zuhur. Ino kena bagi ulama no ara-aran sunnat muakkad, ara-aran sunnat ghair muakkad. Ara ke dalil bahwa ini namanya sunnat muakkad, benar. Rasulullah mengerjakan tanpa membedakan itu muakkad atau ghair muakkad. Lalu ulama tangarannya ghair muakkad atau muakkad. Yang beda yang ini. Apa beda muakkad dan ghair muakkad? Muakkad artinya sangat ditekankan. Kenapa ditekankan? Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Andainya tinggal lama gele-gele kah kerengan yang gawe. Nah, lamun ghair muakkad, nah jadi Rasulullah terkadang lebih kuat sunnahnya itu disebut muakkad. Manakah 4 rakaat qabliyah zuhur termasuk muakkad, berarti mutaparan lo terekeng sembahyang Nabi juga antai tabacak paham kira-kira 80% Nabi 4 rakaat di sini. Wahai no hidua no arak 10 atau 20%. No gambaran ada. Itu gambaran dia muakkad. Kalau dia 50% 4 rakaat, 50% 2 rakaat, itu disebut ghair muakkad, sunat biasa. Nah, maka ini merangkat ke si guru no duit dengan sembahyang 2 dengan angkat belajar. Oh siwah 2 4 tuh kadun aja nah jemaah le sibuk teh nyarpak teh ora kawan punya 2 tuh kadun menggelar teh lalu di waktu senggang itu kita usahakan 4. Yutuilihinna, dan hendaklah diulang nyerpak-nyerpak. Jangan mentang-mentang itu hanya sunnah kebut di sembahyang. Apalagi diulang sugul baca yang tak sepi. Lin Allahu Akbar 4 rakaat semenit jadi. Hendaknya itu ilhinna, hendaklah dipanjangkan. Ada wa yaqulu, dan dia berkata waqtun tuftahu fihi abwabus sama' wa uhibbu an yurfa'a li fihi amalun salih. Waktu ini adalah waktu terbukanya pintu langit, maka saya ingin
amal saya terangkat karena pintu langit sedang terbuka. Apa maksudnya? Artinya di waktu itu adalah waktu yang sangat luar biasa. Perkara tuftahu fihi abwabus sama. Banyak hadis dan banyak amalan yang diceritakan waktu itu adalah waktu langit terbuka. Itu hanya sebagai motivasi kita agar di saat itu kita giat dan semangat untuk beramal. Wa uhibbu an yurfa'a fihi amalun salih. Maka saya ingin amal saleh saya terangkat karena pintu langit sedang terbuka. Wa hadhihi al-arba'u qabla zuhri sunnatun muakkadatun. Dan 4 rakaat qabliyah zuhur ini adalah sunnah muakkad. Fa fil khabari, di dalam suatu hadis, anna man shallahunna fa ahsana ruku'ahun, barang siapa yang sholat sunnat qabliyah zuhur 4 rakaat, fa ahsana ruku'ahunna, lalu baik caranya ruku', bagus ruku'no, ndek sekedar nunduk, ndek man bagus petakatna Allahu Akbar sami Allah, ndak mana Allahu Akbar, tenang ngadu tasbih selakuna, tenang ruku' sami Allah. Nah, bagus ruku'na, ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna, bagus isina sujud, tenang mapan tumanina. Dia sekedar berjeluk-jeluk ruku sujud nokah. Ini dokter sekat bayang kuburan dah. Pada itu. Dengan terna bedang kuburannya pacu sujud. Ndak salah-salah. Kadang berapa makan seminggu bedang. Dengan seminggu dia tahajud makan bilang-bilang. Tahu dia bedang. Tidak lain di barang tahajud. Sejadah ada halus-halus nih, bedang coba beli si kasar-kasar. Nah, ini kan cewek tadi. Ucap bedang. Jangan. Aku lek bedak lemah bedang ini. Arahnya lagi. Lebaran mulai dan milenial sama lembut. Isu-isu hilang balik. Nah, jadi itu. Nah bagus sujudna, nah bagus rukukna. Shalla ma'ahu sab'una alfa malakin, maka sholat di belakangnya 70 malaikat. Salah. Sab'una alfin, 70.000 malaikat ikut di belakang. Di bayanganku untuk terbaca 10 bagus sembahyang tak? Kepira ya? 70.000 kali 10 dengan wa yastaghfiruna lahu ilal lail, dan 70.000 malaikat itu memintakan ampun untuk orang itu sampai malam hari. Nah, luar biasa nih. Saru Rakajit beta ji maka lagu degawe ya muliakan jemaah dek sembahyang 2 rakaat 4. Ustaz janji waktu sembahyang 2 rakaat. Betul sembahyang dek terus dia mendengar sembahyang zuhur langsung kan dia kagian makanya wah kadang janji ku jalur pengajian waktu sembahyang 2 rakaat 4 di puisi lebih terrepot bendak nih enggak no. Jadi 4 rakaat hikmahnya adalah akan sholat di belakang kita 70.000 malaikat wa yastaghfiruna lahu ilal lail, akan memintakan ampun untuk mereka sampai di malam hari. Saya pernah membaca kitab, saya lupa judulnya, bahwa ini kan malaikat yang disebut ya, bahwa dari bangsa jin itu mereka senang menjadikan manusia jadi imamnya. Cuma saya lupa nama kitabnya itu apa. Pokoknya karangan Imam Asy'uti, judul kitabnya itu saya lupa. Yang jelas itu karangan Imam Asy'uti rahimahullah. Apa kata beliau? Ada sekelompok daripada bangsa jin itu dia senang gemar minta imam manusia. Dia minta sembahyang maka ini untuk bangsa jin si Muslim no kayak si pacu no itu ya.
Dek so bahasa jenisnya sana asal mulai kuku dek sembahyang dek si bagus no. Maka ketika mereka sholat dalam keadaan khusyuk itu tidak menutup kemungkinan bangsa jin dan malaikat itu banyak di belakangnya. Karena bangsa jin itu banyak yang senang ketika ada orang khusyuk dia datang. Yang ubah marakantin ita hinono keluar geng teka. Muna tono tok geng na tono bilangan ya. Terus munara geng musuh. Biasa lagi ketua burungnya ketua kan nyelikup ya. Nah jadi bangsa jin ini juga bermusuhan. Beda ya kelompok si telano, kelompok si dek bagus. Nah iyalah saya kira muda-muda itu. Iya sih kira dengan sakit hinohi kira sewa sang tukang-tukang sehat hingga nongolokah. Nah ada kelompok yang dia tidak mau ikut campur urusan manusia. Dia wah gak terganggu. Ini nongolokah. Dan ini dia mereka rajin ibadah juga. Nah kelompok si pacu ini demen kita dengan bagus khusyuk. Nah otomatis darak setan kan si geng apa namanya grup telano darak apa tetap tidak lamun dengan si sembahyang macam Allah Akbar wahyu sampai jaran datang mengongkak kelabi popoan duit tempuh belum lah grup jin-jin si dia bagus apa urungnya kedua jin si bagus. Nah jadi Imam Suyuti mengatakan dengan sebagus sembahyangnya, terutama dia sholat tahajud tengah malam, maka dia akan diiringi oleh jin-jin si pacu sembahyang. Jin si pacu sembahyang. Sehingga dalam satu kisah dikatakan ada orang sholat, sehingga dia di belakangnya banyak jin yang ikut sholat. Terus saya lupa lagi ini. Ayat si bacaan minyak salah satu makmumnya kekarat. Arti ada bangsa jin padahal jin bagus. Ininya arak yang diabu bandana ayat si bacaan. Nah sehingga dia meninggal di tempat. Jadi terdengarlah suara di saat sholatnya itu berhenti kau baca itu, berhenti kau baca itu, berhenti kau baca itu. Tapi kan ini orang saleh dia teruskan sholatnya tanpa peduli. Setelah salam baru dia tahu bahwa ada jin yang meninggal gara-gara ayat yang dibaca. Nah ini menunjukkan pada sang hakikat dengan si sembahyang lebudina arak jamaah dari makhluk lain. Sehingga dalam masalah hukum kita berniat usolli fardaz zuhri atau tahajud, usolli sunnatat tahajudi imaman atau usolli fardal isya'i imaman, mungkin hukumnya berniat jadi imam sementara kita esa-esa salah situng esa-esa berniat imam, kan? Tapi tidak. Ternyata kita berniat imam sementara tidak ada di belakang kita orang. Khilaf ulama antara kita berniat sholat sendiri atau sholat jadi imam. Sebagian ulama membolehkan, boleh kita mengatakan usolli fardal isya'i 4 rakaatin imaman. Saya berniat sholat isya 4 rakaat jadi imam. Itu tidak ada ulama yang mengatakan batal, sah sembahyang kita. Hanya sebagian ulama menganjurkan seperti itu. Sebagian ulama tidak menganjurkan. Masalah sahnya sah. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa di alam ini ada makhluk lain yang dia juga senang berjamaah dengan bangsa manusia. Ini alasannya untuk tangguh karena usolli fardal isya'i imaman, jadi imam meskipun kita sholat sendiri. Tsumma shallal farda ma'al imami, kemudian sholat berjamaah bersama imam. Tsumma shalla ba'dal fardi rak'ataini, setelah sholat bersama imam sholat zuhur, maka sholatlah ba'diyah 2 rakaat.
Fahuma minar rawatib tsabitati, maka keduanya itu baik qabliyah zuhur kira rakaat 4, kemudian ba'diyah zuhur kira 2. Keduanya adalah sunat rawatib ats-tsabitah yang ada dalilnya, yang ditetapkan itu sabitah. Wala tastaghil ila al-asra illa bi ta'allumi ilmin. Nah, ini saya lihat kelompok sama ya Bu kita nurutamakan. Kan kemarin dibagi kelompok arak dengan hino ngaji belajar bagaimana, arak dengan hino apa, lalu dibangkat pegang duit pegang kakak. Maka orang yang tidak punya kerjaan, wala tastaghil ila al-asra illa bi ta'allumi al-ilmi, maka jangan engkau sibukkan dirimu sampai waktu asar kecuali hanya dengan belajar. Belajar dia mantau ngaji, belajar ngaji. Si baca kata mereka ngaji ini, insyaallah nanti. Nah jemaah bulan puasa pada baju si ngaji, karena pengajian lebih kan libur. Sementara puasa seharusnya selain baju ngaji. Tapi itu diliburkan bukan berarti menyuruh kita jarang ngaji, dek. Lagu perbanyak baca Quran. Kesempatan bulan puasa usahakan banyak membaca Al-Quran. Jangan sampai tidak khatam Al-Quran dalam bulan puasa itu. Tetamak betono kan termasuk pemalas. Lamun di Abu Tamak bawa amal sama pemalas karena dudul mancing geruan. Nah, jadi usahakan nomor khatam dalam bulan puasa, berarti 1 juz dalam sehari. Kita tahu ngaji Ustaz, tahu kaduna belajar pun lu papujaran dan cepat ngaji wah. Oleh bulan puasa no pihak program ke anakku papongku dalam bulan puasa ini kak ajar gamak papu meh ini ngaji. Nah, ngono sih belajar. Kau udah belajar di kesemal di? Hah? Di kesemal? Belajar. Bila perlu le puasa hino ketewa hasara jadi dengan TPQ, jadi karena TPQ. Khusus bulan puasa. Yang membayar karena bulan puasa untuk anak-anak itu tidak kita beratkan. Kan layak mengaji tetap lagu di tepetan, di tesiri, lu mana serbakan, jadi kecil-kecil ya. Nah, mudah-mudahan bau ya untuk mengisi bulan Ramadan, fokuskan untuk mengaji. Timak di tahu ngaji, lah mudah-mudahan, lah ibuk-ibuk lebaran kete. No, hanya mele cuma pokok bulan puasa ngaji. Wah, sampara no di barang kita bang tepeki oke, karena pecah oke. Beranak teke pakum teke munda mele bareng silahkan, munda mele berpisah dulu anak teh. Nah misalnya itu anak bidan mulai balik lor. Nah ini nama ikan bu Maria repot kan? Ini nama sih keluarga pokok bagus nora dan halah. Agian buka mele ndak ada kasi bermaksa. Hi mele no kate. Di mana dari dua ndak kancam kan ndak apa-apa. Duit no, badang-badang mele. Ori. Salat apa masalahnya? Salat asar mau baca baru kan zuhur. Ini kan mana? Wala tastaghil ila al-asra bi ta'allumi ilmin. Dan jangan kau sibukkan dirimu kecuali dengan belajar. Tendek dalam darah bukan tidur wah. Jadi kebalik. Jadi sebenarnya kita tidur sebelum zuhur, jangan tidur setelah zuhur.
Au i'anati muslim, kalau lamun dia belajar tolong dengan. Au qiraatil Quran, kalau mendara dia tulung, dara dengan begawe dia tulung goyang, maka baca Quran. Au sa'yin fi ma'asin tasta'inu bihi, atau minta pegangan kehidupan kan. Tsumma shalli qabla al-asr, kemudian salat sebelum asar. Nah, itu tahta waktu zuhur wah karing asar no. Oh nek asar, nek pengajian apa nanti tentang sembahyang asar atau nek tahta kita terus sambil kan samara tanya jawab apalagi kita puasa. Dan ini pengajian terakhir kan? Terakhir. Noda dengan terakhirnya di aku mati dia mati penutupan jemaah pembukaan malam puasa. Alhamdulillah.